Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat suah kembali bersama kami di sini News 7 tentunya, yang selalu siap mengawal rekan-rekan honorer GTT dan PTT seluruh Indonesia. Salam solidaritas kami sampaikan kepada rekan-rekan honorer seluruh Indonesia. Dan untuk yang baru saja bergabung bersama News 7, jangan lupa like and subscribe-nya, juga share kepada rekan-rekan senasib seperjuangan. Baik rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, terutama rekan-rekan honorer PTT, tenaga teknis administrasi yang akan direncanakan oleh pemerintah itu akan rekrutmen tahun 2022 teman-teman sekalian. Ini ada berita terkini yang dimuat oleh jpnn.com. Irma Caniago ungkap masalah besar dalam rekrutmen P3K 2022. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago mengungkapkan adanya masalah besar dalam rencana pengadaan P3K 2022. Masalah utama ialah menyangkut anggaran dana alokasi umum (DAU). Ini teman-teman, di sini diungkapkan bahwa masalah utama adalah di DAU, di anggaran dana alokasi umum, yang notabene DAU adalah untuk gaji dari ASN P3K tersebut teman-teman. Politikus nasional Demokrat atau Nasdem itu mengaku menerima pengaduan dari para kepala daerah mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Para kepala daerah mengeluh soal DAU atau APBD yang tidak bertambah, tetapi pengeluaran malah meningkat, kata Irma Caniago kepada JPNN. Keterbatasan anggaran itu menjadi kendala besar dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer kesehatan maupun lainnya. Tenaga honorer kesehatan ini teman-teman bisa dikatakan adalah bahwa teman-teman PTT, honorer PTT dari berbagai departemen atau berbagai instansi teman-teman sekalian, berbicara rekrutmen tahun 2022 yang insya Allah akan difokuskan pada tenaga administrasi dan tenaga teknis teman-teman. Pemda tidak berani mengajukan formasi semaksimal mungkin bila DAU tidak bertambah. Bagaimana bisa Pemda menggaji P3K bila dananya terbatas? Apalagi saat ini Pemda juga diharuskan untuk mengatasi masalah pandemi, bebernya. Meski begitu, Irma juga menegaskan Komisi 9 konsisten mendorong pengangkatan honorer tenaga kesehatan atau nakes menjadi P3K. Lagi-lagi di sini hanya menyebutkan nakes teman-teman. Akan tetapi di sini jika berbicara nakes berarti ini non guru teman-teman sekalian. Tenaga kesehatan itu masuk tenaga administrasi dan tenaga teknis teman-teman. Jadi intinya di sini permasalahan rekrutmen tahun 2022 ini masih ada kendala di sisi DAU-nya teman-teman sekalian. Jadi perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Namun tentunya harus dipastikan dulu kesiapan anggaran agar Pemda mampu memberikan gaji dan tunjangan sebagai aparatur sipil negara. Untuk mengatasi masalah tersebut, ia menyarankan agar Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Minpan RB Bapak Cahyokumolo, serta Pemda harus duduk bersama membahas masalah anggaran ini. Ini yang paling penting teman-teman sekalian. Untuk ke depan semoga tiga menteri ini bisa duduk bersama, bisa membahas tentang anggaran DAU tersebut teman-teman sekalian. Jangan sampai
permintaan Presiden Jokowi agar penyelesaian masalah honorer tuntas pada 2023 gagal karena kendala anggaran. Jadi teman-teman sekalian, bahwa memang dicanangkan oleh pemerintah saat ini bahwa honorer sampai 2023 itu harus terangkat semua teman-teman, dan mencukupi lembaga-lembaga yang selama ini diisi oleh honorer. Begitu loh teman-teman sekalian. Pemerintah pusat harus duduk bersama dengan Pemda agar tidak memberatkan Pemda, pungkas Irma Caniago. Baik rekan-rekan sekalian semua, bahwa rekrutmen honorer PTT, tenaga kesehatan, tenaga teknis, tenaga administrasi, baik di Tendik, tenaga pendidikan, teman-teman sekalian, harus kita dorong untuk tahun 2022 ini, sehingga program pemerintah itu ada keselarasan antara pemerintah pusat yang menangani masalah keuangannya atau daunnya dengan pemerintah daerah, yaitu Pemda. Karena di sini disebutkan bahwa Pemda itu tidak mungkin melakukan rekrutmen secara maksimal apabila dau yang didapat sebagai gaji dari ASN P3K tersebut tidak bertambah. Itu polemik juga teman-teman. Namun harapan kami semoga pemerintah ini bersungguh-sungguh antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat agar sinkron teman-teman sekalian. Saya sinkron sehingga dalam pengadaan SNP3K terutama rekan-rekan PTT, honorer PTT teman-teman bisa terlaksana di tahun 2022. Mungkin begitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.